mengawali khotbah ini dengan menceritakan kembali kisah dari Rusia. Sudah setahun Mikhail membantu Simon sebagai tukang sepatu. Semula Mikhail tidak tahu apa-apa tentang cara membuat sepatu, tetapi kini ia malah lebih mahir dari Simon. Mikhail memang pemuda yang agak misterius, tidak pernah menceritakan asal-usulnya, pendiam, selalu tunduk, tapi sangat rajin dan hampir tidak pernah tersenyum. Pada suatu hari datanglah seorang pembesar didampingi kais keretanya. Dengan tengah, pembesar itu membentak, "Kamu pernah melihat kulit sepatu seperti ini? Ini kulit sangat mahal. Apakah kamu bisa bikin sepatu bot yang sangat kuat? Kalau dalam setahun ada jahitannya yang kendor, kamu akan dapat susah. Tetapi kalau jahitannya bagus, saya bayar kamu dengan harga yang sangat mahal." Simon merasa kecut, resikonya tinggi, tetapi ia melihat Mikhail menganggukkan kepala, tanda menerima pesanan itu dengan siap. Lalu dengan tangan gemetar Simon mulai mengukur kaki pembesar itu. Kemudian pembesar itu pergi dan Simon menugaskan Mikhail untuk mengguntingnya. Beberapa jam kemudian Simon meninjau pekerjaan Mikhail. Muka Simon langsung pucat. Dengan suara gemetar Simon berkata, "Ya ampun, kenapa guntingannya begini? Ini bukan guntingan sepatu bot. Ini guntingan untuk sepatu jenazah. Gawat kita, celaka kita. Pembesar itu akan marah kepada kita. Kita akan kena hukuman." Dalam ketakutan, tiba-tiba pintu diketuk. Ternyata tamunya adalah kais kereta pembesar tadi yang datang tergopoh-gopoh sambil berkata, "Jangan dulu digunting kulit yang tadi. Tidak jadi bikin sepatu but karena Tuhan mendadak meninggal dunia." Nyonya memberi komando, kulit tadi diubah menjadi sepatu jenazah. Saudara-saudara, apa pesan dari cerita ini? Mikhail sebenarnya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menemukan 3 buah kebenaran. Kebenaran pertama, kita tidak tahu akan hari esok. Kita manusia tidak dapat mengandalkan hari depan kita dengan perhitungan sendiri. Pembesar tadi mengira bahwa hari depannya ada di tangannya sendiri. Pembesar tadi mengira bahwa dengan kekuatannya, finansialnya, ia bisa menentukan hari depannya. Ia ingin sepatu yang kuat untuk 1 tahun. Padahal waktu hidupnya sisa beberapa jam saja. Saudara, kita
kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Karena itu, jika kita tidak tahu akan hari esok, itu berarti bahwa hidup ini singkat. Yakobus 4 ayat 14b katakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan 1 Tawarik 29 ayat 15b mengatakan kehidupan itu ibarat bayangan, sebentar nampak, sebentar hilang. Saudara, jika kita tidak tahu akan hari esok, maka itu berarti hidup bisa panjang, namun hidup bisa juga singkat. Maka kehidupan ini harus jadi berkat. Saya termotivasi dengan tulisan dalam banner ini. Hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Biar hidupnya panjang atau hidup dikenal yang tidak betul, hidup tidak benar, apa gunanya? Tapi hidup yang singkat sekalipun, namun bisa jadi berkat bagi orang lain, itu yang diingat oleh sesama. Yufilin, Romer, Ramoy, Togas, kita imani hidupnya yang singkat ini telah jadi berkat dalam pekerjaan, di rumah sakit Walanda Maramis selama sekian tahun. Saya dengar dalam pembacaan riwayat hidup tadi, dan kesaksian beberapa orang katakan dengar-dengaran dia apa tuh mau perintah tetap dia backing di ruangan tempat ia bekerja. Peran sekecil itu sudah menjadi berkat di lingkungan tempat dia bekerja. Demikian pilih dalam keluarga, dengan segala kelemahan, dengan sakit yang ia derita selama bertahun-tahun ya, karena sudah 2 kali operasi ya. Kalau saya tidak salah simak, tapi dia berjuang untuk bisa jadi berkat buat keluarganya, anaknya, papanya, adiknya, bahkan kekasih hatinya. Dan juga dalam pergaulan ia banyak dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Dan kenangan dalam persekutuan di kolom 1, jalan sehat dalam rangka Paskah, Vito masih Iko dan riang gembira. Panggilan top Vito dengan semangat memberikan efek positif kepada jemaat yang lain, sedangkan kita sakit, kita mau mensukseskan kegiatan Paskah, apalagi mau sehat. Dan ini menjadi kenangan manis di kolom 1 Bukit Sion Mapangan. Vito paling tidak sudah menjadi berkat sesuai talenta yang ia miliki. Kebenaran yang kedua, kematian bisa jadi kapan saja, tidak memandang usia, tua atau muda. Jika ajal menjemput, kita tidak bisa membatalkan keputusan Allah. Yufili Romer Ramoy Togas meninggal dalam usia
38 tahun 9 bulan 6 hari. Ada yang memberi komentar, masih muda, sebenarnya masih banyak rencana, termasuk rencana yang sangat baik bagi Vili. So bagus-bagus ada akor untuk kehidupan keluarganya, tapi Allah berkehendak lain. Bahkan adiknya Aprilia, saya baca di postingan, kakak, orang so berusaha sekali supaya kakak boleh mau baik, tapi ini cara Tuhan yang Tuhan nyatakan supaya kakak baik. Dan karena itu saudara, mari kita pahami, Yuvini bukan milik kita selamanya, bukan milik papa, bukan milik adik, bukan milik anak, bukan milik kekasih hati, bukan milik sahabat dan saudara, tapi dia adalah milik Tuhan. Jika ia hidup sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, DPH pakai cuma sampai di situ, kita tak bisa buat apa-apa. Keputusan Allah tidak bisa diganggu gugat. Papa, anak, adik, keluarga besar dan kekasih hati so berusaha maksimal. Dan saya bangga ketika di depan ruang ICU saya bikin wawancara singkat dengan Om Martinus. Bagaimana Om perasaan dengan anak ini? Om katakan, saya minta kalau boleh, kalau masih ada mujizat, Vili boleh membaik. Tapi dengan tatapan mata menerawang, sedikit basah, dia katakan, tapi kita keiman atau mau bilang, apa yang Tuhan mau bikin itu jo yang terbaik. Bapak sudah siap seperti itu. Dan dia katakan, kita percaya tapi Yesus, karena itu kita berserah. Puji Tuhan. Itu yang menghantar saya, menginspirasi saya untuk masuk ruangan. Ternyata tidak sembarang masuk, yang boleh masuk. Dan tentu ada alasan kenapa sampai pendeta bisa diizinkan masuk. Dan dalam kondisi seperti itu, tentu kita manusia tidak tega melihat penderitaan seorang Yuvini Togas, menahan sakit dan derita. Dan itu cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan dan buktikan. Vito kita angkat mengenai sakit, dengan cara kita angkat engkau menikmati kemuliaan. Tidak harus dipaksakan sembuh, tapi pada akhirnya dia ada di atas tempat tidur sekian tahun, sekian puluh tahun. Kasihan Vito, kasihan keluarganya. Dan ketika Tuhan nyatakan mujizat seperti itu juga kemuliaan. Karena baik kita hidup maupun kita meninggal, kita mati, kita ini milik Tuhan. Jadi baik Vito hidup maupun Vito mati, dia Tuhan punya. Dan karena itu kebenaran yang kedua, kita harus sama-sama akui bahwa kematian bisa jadi kapan saja. Orang petugas telah bahasa dia. So begitu orang di dunia. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Karena itu bahasa dia. Supaya bila mana saatnya tiba, kaget-kaget datang, orang beriman sosial. Diri kita siap, keluarga kita siap. Dan kebenaran yang ketiga yang dijumpai lewat kisah Simon dan Mikael, dan pembesar ini mau membuktikan seperti ini. Kematian orang percaya diberikan jaminan keselamatan. Yesus menjadi jaminan. Kita
Itulah sebabnya Ibrani 9 ayat 27 dan 8 katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudaraku, Alkitab mengungkapkan kebenaran-kebenaran, yaitu Yesus menjadi jaminan dalam pencobaan yang kita alami. Yesus memberi kemenangan atas cobaan-cobaan yang kita alami. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Buat keluarga, Tuhan menjamin dengan memberikan kekuatan dan kemampuan. Kebenaran selanjutnya, Yesus menjadi jaminan kita untuk hidup kekal. Orang Kristen mesti tahu ini. Yohanes 10 ayat 28 katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan Yesus telah menanggung dosa banyak orang. Dan saya bersyukur Tuhan kasih hikmat waktu berdoa di ruang ICU. Pertama kali yang saya lakukan adalah minta ampun. Minta ampun dosaku, minta ampun dosa Yufili, minta ampun dosa keluarganya. Jadi doa diawali dengan doa pengakuan dosa. Dan biarpun dia tidak ada reaksi, tapi saya yakin dalam pertolongan Roh Kudus dia mendengar doa saya. Kemudian kebenaran selanjutnya, Yesus menjadi jaminan kita dalam menghadapi kematian. Ibrani 9 ayat 28 tadi katakan, Kristus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, dan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kenapa Yesus jadi jaminan dalam kematian? Karena Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18 katakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu berarti kematian ada di tangan Tuhan. Dia punya hak untuk mengambil kehidupan, dan bukan soal seberapa panjang umur kita, dan bukan soal seberapa pendek umur kita, tetapi terutama adalah kita mati di dalam Tuhan. Dan bersyukur, Yufili saya pastikan ia mati di dalam Tuhan. Karena di dalam doa itu juga Tuhan memberi hikmat, doa dengan roh, bahwa dalam nama Tuhan Yesus, tubuh ini, jiwa ini milik Tuhan. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya, dia sudah mati di dalam iman percaya kepada Tuhan. Satu saat ada kebangkitan dari antara orang mati, karena Yesus telah bangkit, hidup, naik ke surga, menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Jika Yesus naik ke surga, itu bukti bahwa surga benar-benar ada. Dan buat kaum keluarga, kiranya tidak akan kekurangan rasa syukur, karena semasa hidup Yufili Ramai Thomas sudah jadi berkat.
Selanjutnya sepeninggal pilih keluarga biarlah saling mendoakan, saling peduli, saling sayang, baku taruh kira, baku bantu satu dengan yang lain. Dan buat Ezekiel membutuhkan perhatian lebih. Harapan Papa, Ezekiel harus sukses, dan tentu kaum keluarga akan mewujudkan harapan itu, biarpun papanya kita sudah tidak ada. Dan buat kita yang masih hidup, janganlah kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan hari depan dengan kemegahan diri, sebab hidup ini penuh dengan kejutan. Lagu katakan, tak ku tahu kan hari esok. Tugas kita adalah melangkah bersama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Yuvili, Romat, Ramai Togas, Tito, selamat menikmati tidur panjang sambil menantikan kebangkitan dari antara orang mati. Dan kiranya Tuhan menolong kita, menolong keluarga, menolong kita sekalian untuk tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Amin.